Kan orang larungan pun juga gara-gara keyakinan. Iya, betul. Percuma kalau dia nggak yakin gitu ya, karena keajaiban terjadi bagi mereka yang percaya. Betul. Kan. Ya kita berketuhanan juga begitu. Iya. Jadi sekali lagi kita menegaskan kepada teman-teman, terapi magnet rezekinya, dan nanti point of view-nya adalah tentang keselarasan pikiran, begitu ya, Kanjeng Budi ya. Betul. Oke, dan itu nanti ada materi menaikkan omset bisnis dengan kekuatan pikiran gitu ya. Itu berhubungan lagi dengan awal. Ya, nanti kalau soal ini mungkin nanti kita siapkan testimoni lah ya. Iya. Kita siapkan testimoni nanti. Mungkin nanti Pak Heru atau siapa, karena dia bos besar, SPBU-nya banyak, gitu kan ya. Nanti bisa memberikan testimoni. Saya sendiri mungkin nanti juga bisa memberikan sedikit testimoni kalau waktunya cukup, begitu kan ya. Nah, berdoa yang mudah dan selalu terjadi dengan cepat gitu. Kanjeng Budi, nanti ada materi itu? Ada. Rahasia agar ketika kita berdoa bisa terjadi dengan mudah dan cepat. Nah, ini rasanya saya bicara di sini, mesti datang ke acaranya. Iya. Kalau dibilang sini nanti orang yang datang kasihan. Iya. Nanti datang di Kopi Rolas ya. Ini datang gitu. Nanti dibuka di Kopi Rolas tanggal 2 Juni. Sekarang sudah ada pendaftar kurang lebihnya sekitar 30 ya. Nah, ini yang terakhir nanti tentang bimbingan meditasi kesadaran. Jadi nanti di sana ada praktik meditasi bersama ya, Budi ya. Betul. Seperti apa nanti teknisnya, Kanjeng Budi? Iya. Meditasi kesadaran itu bedanya apa dengan meditasi yang lainnya? Ini kan saya nggak bukain semua nih, karena nanti di sana saya bukainnya. Tapi saya kasih gambaran besar aja. Meditasi kesadaran ini penting banget di saat kita di masa-masa sekarang ini, keadaan orang sulit dan lain-lain, itu penting banget. Jadi kalau sahabat penasaran bagaimana untuk meditasi, ya datang di acara itu. Karena gini ya, sekarang ini banyak sekali kan orang depresi karena nggak punya uang, bisnisnya bangkrut dan lain-lain. Jadi saya juga ya ini harusnya bersyukur juga Pak Hendra sama tim Haji Rosso ngasih acara ini tanggal 2 Juni ini. Jadi Anda yang memang sudah bingung nggak tahu ngapa, datanglah. Nanti kita akan bantu di sana. Oke, siap. Nah, saya masuk soal aktivasi DNA leluhur. Iya. Ya kan? Itu harus menggunakan mahar nggak, Kanjeng Budi? Kalau untuk DNA leluhur dan lain-lain itu memang harus ada mahar, karena saya tidak mau masuk ke dalam karmanya orang tadi. Sia-sia yang saya lakukan. Harus ada pertukaran energi. Iya, pertukaran gitu energi. Ya, bahasanya ya. Iya. Jadi ibaratnya Bapak beli pisau sama saya, putus, lalu Bapak pisau itu gunakan untuk bunuh orang, pas Bapak tangkap, saya tidak ada hubungan, karena Bapak beli barang itu. Jadi dunia tuh harus kayak gitu. Kalau enggak, Anda akan kotor dengan karma-karma orang lain. Misalnya, contohnya ada orang berbuat baik, dia nggak tahu cara berbuat baik itu ada yang menyebabkan hasil tidak baik, ada berbuat baik yang menyebabkan hasil baik. Misalnya ada keluarga nggak mampu, dia bantu karena kasihan pinggir jalan, dia nggak kenal, dia bawa ke rumah, dia kasih makan dan lain-lain. Suatu saat tinggal selama berbulan-bulan, istrinya mulai nggak enak, buang sampah sembarangan, tidur sembarangan, mulailah dia keluar kata yang nggak enak, tersinggunglah keluarga itu, tiba-tiba saat tidur dibunuhlah semua keluarga itu. Itulah perbuatan baik yang menimbulkan hasil tidak baik, dan ini kan banyak terjadi di sekarang ini. Seperti itu. Iya. Jadi sekarang berbuat baik itu baik menurut Anda, belum tentu baik menurut orang lain. Oke, baik. Dan bagi teman-teman di TikTok yang pada tanya tempatnya di mana, nanti di Yogyakarta ya teman-teman ya. Iya. Di Yogyakarta, tempatnya di Kopi Rolas. WA aja di bio atau di deskripsi YouTube Haji Rosso ada ya. Iya. Nah, jadi DNA leluhur itu maksudnya gimana sih yang disebut dengan DNA leluhur ini? Oke, saya jelasin ya DNA leluhur itu apa. Jadi DNA leluhur ini berbeda dengan adanya arwah leluhur yang mendompleng. Itu beda jauh. Kalau arwah leluhur yang mendompleng yang muncul dalam belakangan ini, orang-orang spiritual, orang-orang dukun yang bilang kamu diikuti leluhur ini, tapi yang terjadi dalam kehidupan orang itu makin belangsa tuh, bukannya seperti leluhurnya makin maju itu. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi saya tidak setuju leluhur yang nempel ke orang lain, ke cucungnya sendiri. Dia menggunakan cucungnya sebagai inang buat dia mencapai jalan kesempurnaan dia pulang sampah ditinggalin. Saya tidak setuju itu. Kalau saya ketemu kayak gitu kasus, saya pisahkan itu. Biaran dia melalang buana gentayangan, tapi leluhurnya selamatkan. Tetapi DNA leluhur ini adalah sebenarnya ilmiah.
Jadi tubuh manusia itu terdiri dari atom. Atom itu terpecah 3, proton, neutron, elektron. Itu terpecah lagi menjadi kuart. Nah, kuart ini adalah sebuah cahaya yang berputar. Dia bergabung semua membentuk kelompok, itu disebut DNA dan RNA. Nah, beberapa peneliti di luar negeri meneliti tentang adanya potensi besar di dalam kuart. Nah, saya menggunakan kemampuan batin untuk menyelidiki kuart ini apa. Akhirnya saya menemukan ternyata dalam kuart itu ada banyak rekaman tentang kehidupan leluhurnya, pengetahuan leluhurnya, darah turun temurun ada dalam kuart itu. Nah, cuma beberapa profesor luar negeri bingung bagaimana cara membangkitkan kuart itu tadi. Nah, akhirnya ketemu sebuah cara dengan melemparkan energi besar atau listrik besar untuk menembak itu. Tapi resikonya terjadi mutasi genetik. Jadi itu yang resiko efeknya. Ternyata setelah saya teliti berapa lama, saya menemukan bahwa Kundalini bisa merubah itu tanpa ada efek yang berbahaya. Tetapi DNA leluhur dibukakan ketika tubuh orang itu punya potensi energi besar, jadi tidak merusak tatanan hidupnya ke depannya. Seperti itu. Nah, agak rumit dikit ya. Iya. Dan aktivasinya itu gambarannya seperti apa? Aktivasinya itu masuk ke dalam nadi. Jadi saya mengalami itu nadi, lalu saya menembakkan energi besar ke dalam nadi tadi untuk mengubah struktur rangkaian dari DNA tadi dan membangkitkan beberapa energi yang ada dalam kuart tadi. Nembaknya pakai apa itu? Kundalini. Pakai Kundalini. Pakai Kundalini. Kundalini itu ilmiah, energi yang ada di tubuh manusia yang berasal dari tulang ekor. Oke. Maksudnya gimana? Dari jarak jauh? Atau gimana? Enggak, sentuhan. Jadi jangan salah, tubuh manusia ini ada listrik, semua ada. Jadi ini ilmiah sebenarnya. Cuma bisa masuk ke non ilmiah. Iya. Jadi bagaimana ngubah karakter orang? Itu sampai sekarang kan sulit ditemukan bagaimana cara merubah karakter orang. Tapi di penelitian barat udah ketemu dengan cara merubah DNA. Susunan struktur DNA. Nah, cuma mereka kan menggunakan reaksi dari energi besar dari alat. Nah, itu biasa menimbulkan efek hancurnya tembakan DNA yang lain. Jadi Kundalini adalah yang paling aman saat ini. Makanya banyak profesor itu datang nanya tentang ini. Kundalini itu ada nggak kaitannya sama apa tuh namanya? Kalau di dalam beberapa perspektif mengatakan bahwa kita itu bisa mudah memanifestasikan sesuatu yang kita idealkan dan kita cita-citakan dengan lewat transmutasi seksual gitu, dengan menahan saat kemudian akan keluarnya sperma tadi. Nah, itu ada referensi soal itu gimana? Oh, beda. Kalau yang ngomong kayak ini kan berarti berhubungan dengan cakra seks, itu beda lagi. Jadi Kundalini itu beda lagi. Karena yang sistem kayak gini itu biasanya pola pikir dari orang tantra. Karena saya tidak masuk ke jalur tantra. Before afternya akan seperti apa setelah kemudian dilakukan aktivasi DNA leluhur itu tadi? Jadi setelah aktivasi leluhur itu dilakukan, terus dia punya cukup energi dalam tubuhnya, nanti dia harus tetap menjalani kehidupannya dan tidak boleh menolak apapun yang terjadi di depan dia. Nanti masalah yang datang tadi memunculkan pengetahuan baru. Jadi akan muncul pengetahuan baru dari dalam dirinya. Itu namanya terbangkitnya DNA leluhur. Nah, berarti kalau esensinya di situ kan sebenarnya aktivasi DNA leluhur itu hanya salah satu cara aja. Karena itu bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa diaktifasi, tanpa di-encourage oleh orang lain, oleh seorang coach, seorang praktisi spiritual. Itu kan bisa ketika kemudian kita rutin stay di kesadaran gitu bisa, kan ya. Tapi biasanya munculnya itu di saat umur 60 ke atas. Kalau umur di bawah itu mana bisa, mana cukup energi. Kenapa? Rahasianya belum terbangkitnya Kundalini. Kan manusia itu bisa terbangkit Kundalini normal di umur 60 ke atas. Meskipun banyak praktisi Kundalini yang usianya 24 tahun, 35 tahun. Itu kan gitu. pembukaan paksaan seperti kita alami semua. Bukan pembukaan alami. Kundalini itu bisa bangkit kalau normal umur di atas 60. Yang kedua, di saat terjadinya kecelakaan tertentu yang mengakibatkan munculnya reaksi dalam energi tubuhnya. Ciri-cirinya apa sih ketika Kundalini itu sudah terbangkitkan gitu yang bisa kita lihat secara kasat mata gitu? Energi Kundalini memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi bisa dilihat dengan foto alat yang di luar negeri bisa, dengan bias cahaya dari tubuh orang seperti mesin X-ray bisa. Jadi dia seperti ada cahaya energi besar yang mengalir. Karena sekarang di kedokteran, mungkin Pak Hendra udah tahu belum, ada munculnya jalur baru dalam kedokteran yang disebut meridian. Itulah kenapa jadi saya bilang energi adalah ilmiah.
Gitu. Berarti seseorang bisa bebas mengklaim dirinya kundalininya sudah bangkit dong, karena tidak bisa dibuktikan secara real kecuali harus beli alat di luar negeri dulu ya. Bukan gitu juga Pak. Kalau untuk alat kecek biasa, kalau kita yang punya kemampuan bisa ngeliat dengan mata. Kalau punya kemampuan mata yang bisa lihat energi yang bangkit atau tidak. Terus kedua menggunakan alat pendulum, gamen. Cuma istilahnya kundalini itu kan manusiawi, maksudnya manusia punya perangkat. Bisa kalau dia terbuka sendiri tuh, dia hari ini terbuka, nanti besok dia nggak tahu lagi ya nggak terbuka. Jadi gini, kundalini itu tetap terbuka. Kalau nggak orang tuh nggak hidup. Cuma bisa mengimpartasi keluar atau tidak gitu. Seperti itu. Artinya setiap orang sudah aktif semua kundalininya. Cakranya terbuka semua. Cakranya terbuka semua. Nah, Tapi yang lagi-lagi pengen saya gali adalah ketika kemudian kundalini ini sudah terbangkitkan, gitu ya, perubahan hidup secara apa yang bisa dirasakan oleh orang itu gitu. Misal jalan hidup itu menjadi sesuai dengan yang dia mau gitu. Berdoa apa-apa menjadi mudah terkabul gitu kan ya. Terus kemudian batin orang dari jarak jauh langsung terhubung gitu. Yang itu semuanya itu sebenarnya bisa dipelajari lewat menyelaraskan antara pikiran dan vibrasi perasaan gitu. Nah, kundalini mampu menjawab itu semua apa enggak gitu. jadi gini, yang Bapak bilang, Pak Hendra bilang itu, Pak Hendra mungkin nggak mau tahu penyelarasan pikiran dan perasaan itu ada unsur pembentuknya. Harus tahu dulu. Kalau tidak ada energi tidak bisa terjadi itu. Mau diselarasin pikiran gimana, ada energinya tidak ada, tidak bisa. Yang ada nanti adanya di rumah sakit jiwa. Berarti kundalini bisa terbentuk dengan bisa teraktivasi dan keluar sendirinya tanpa didorong orang lain dong? Bisa. Makanya saya bilang ada batasan tertentu kejadian yang menyebabkan mengimpartasi keluarnya energi tadi. Tapi yang biasanya dirasakan oleh orang-orang yang praktisi, tubuhnya akan merasa panas, tenaganya naik meningkat jauh, emosinya naik tinggi. Itu kundalini. Jadi kundalini itu bahaya soalnya kalau dia naik, emosi orang itu akan tinggi. Orang itu akan terjadi tenaga yang lebih power besar. Dia inginnya menantang energi yang lain. Berarti kundalini jauh dari esensi ilmu kesempurnaan Jawa dong? Oh, dia hanya salah satu pendukung. Harus ada kesempurnaan Jawa tuh ada rentetan lain. Gitu. Jadi tidak bisa satu jenis aja. Jadi makanya tubuh manusia tuh utama mesin tuh harus ada 7 cakra yang terbuka. Baru setelah 7 cakra terbuka baru bisa mencapai waskito. Kalau nggak bisa. Gitu. Nah, sebagai seorang praktisi spiritual ya Kanjeng Budi ya, sebagai seorang pertapa, memilih jalan sunyi, sebagai seorang brahmana begitu yang kemudian sekarang menjadi tempat sampah bagi seluruh kepentingan banyak orang dengan berbagai macam problematika dan dialektikanya begitu. Ada nggak kegelisahan gitu? Waduh, bahaya deh kalau semua orang harus pengennya aku yang nyelesain masalahnya gitu. Nah, pernah nggak muncul kegelisahan seperti itu? Itu satu. Yang kedua, bagaimana men-triggernya supaya semua orang yang datang itu dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri tanpa kemudian dibantu oleh pihak eksternal di luar dirinya. Karena bagi saya datang ke dukun, datang ke orang pinter, ke kiai, ke habaib, itu justru mencari jalan keluar. Dia tidak mencari jalan ke dalam. Biasanya justru 90% dimanfaatkan oleh orang yang didatangi itu. Gimana itu? Ini karena mungkin Pak Hendra kan belum pernah datang ke saya konsultasi. Kalau orang-orang yang konsultasi ke saya, mereka pasti tahu. Pasti saya mendorong mereka untuk kembali kepada Gusti Allah. Karena saya bilang yang bisa semua itu hanya Gusti Allah. Jadi saya selalu nanamin setiap orang yang pulang dari tempat saya itu dia harus tahu bahwa semua pertolongan itu berasal dari Gusti Allah. Manusia itu hanya media saja. Tidak ada manusia bisa mutusin A dan B. Gitu. Kalau mereka yang udah datang udah pada tahu itu. Saya kadang-kadang bilang ada kiai yang datang. Lah, kiai ngapain ke sini? Kan Gusti Allahnya sama kalau aku. Jadi kenapa ke sini? Jadi tetap saya pulang itu selalu saya naikin kepercayaan mereka kembali untuk kembali ke Gusti. Jadi kembali ke hakikat awalnya seperti itu. Kalau saya melanggar dari situ saya berbahaya.